Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang kisah Samun, nabi berkekuatan super yang dikenal sebagai Samson, punya pedang dari rahang unta. Apa yang ada di benak Anda jika mendengar kata Samson? Pasti terbayang sosok pria berparas tampan dan memiliki kekuatan super. Kisah Samson ini ternyata bukan fiktif belaka, melainkan seorang nabi dalam Islam bernama Samun. Kisah Nabi Samun Gozi alaihi wasallam terangkum dalam kitab Mukosyafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya. Samun dikaruniai kekuatan fisik yang luar biasa, disebutkan pula dirinya mampu melemburkan besi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Diriwayatkan, Samson atau Nabi Samun hidup di masa masyarakat penyembah berhala. Ia seorang diri melawan mereka dengan menggunakan senjata dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Konon, hanya dengan pedang ini dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya, pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya ini. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan macam-macam makanan dan minuman. Senjata tersebut telah berhasil mengalahkan ribuan musuhnya. Nabi Samun juga dikenal tidak mempan dibunuh dengan berbagai senjata tajam. Dalam kisah para nabi juga disebutkan, jika Nabi Samun sanggup beribadah selama 1000 bulan yang diisi dengan salat malam dan siangnya berpuasa. Selama 1000 bulan ia menjadi pembela agama Tauhid yang berperang melawan musuh Allah. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Samun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafir saat itu, yakni Raja Israel. Karena kekuatan yang diberikan oleh Allah, kepemerintahan saat itu sangat murka karena Nabi Samun terus memberantas kekafiran. Mau tidak mau raja yang saat itu memerintah membuat sayembara. Kata raja, hadiah emas dan berlian yang melimpah akan diberikan bagi siapa saja yang mampu menaklukkan Samun. Mendengar itu, istri Samun yang kafir tergoda dengan penawaran raja. Cintanya kepada Nabi Samun luruh oleh tawaran hadiah menggiurkan itu. Ia akhirnya bertanya, bagaimana jika suatu saat nanti kamu akan mati, sedangkan kau mempunyai kekuatan luar biasa? Nabi Samun pun terperdaya. Ia menjawab, jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku, kata Samun kepada istrinya. Istri Samun yang hatinya sudah dibutakan oleh harta, akhirnya mengikat Samun dengan potongan rambutnya sendiri saat tidur. Samun lalu dibawa ke hadapan raja. Ketika terbangun, Samun sedih dan merasa perih hatinya. Istri satu-satunya tak disangka akan berkhianat. Di hadapan raja, siksaan demi siksaan terus didapat Nabi Samun, bahkan kedua matanya dibutakan, beberapa bagian tubuh dipotong dan dipertontonkan ke masyarakat. Nabi Samun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah. Doa Nabi Samun dikabulkan. Dalam sekali hentakan istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Dia pun bersumpah akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Kisah Samun pun membuat sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam terinspirasi. Mereka bertanya kepada Rasulullah bagaimana beribadah kepada Tuhan yang setara dengan ibadah selama 1000 bulan. Menjawab pertanyaan itu, malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau, bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam salah satu riwayat juga diceritakan salah seorang sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Samun al-Gozi alaihi salam." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Dalam diam tersebut, turunlah wahyu kepada Rasulullah yakni surat Al-Qadar ayat 1-5. 1. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada Lailatul Qadar. 2. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? 3. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 4. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh,
Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. 5. Sejahteralah, malam itu sampai terbit fajar. Malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada Rasulullah, bahwa bulan Ramadan ada di sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana Sobat Era? Apakah kamu baru dengar cerita tentang Nabi Samun yang ternyata memiliki kemiripan dengan legenda Samson si manusia terkuat? Wallahualam bisawab. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.